Oke teman-teman, jumpa lagi dengan acara ngobrol tentang Sastra. Ini Oke. adalah episode gagal. Kasihan Stepi udah syuting Pusing waktu saya. udah take itu ternyata hasilnya nggak memuaskan, Kurang maksimal. kurang maksimal. Ya wes nggak apa-apa. Tanpa berpanjang lebar ya teman-teman, hari ini kita akan membedah novel pemenang Dewan Kesenian Jakarta. Ini juara satu tahun 2019 ya? Iya, tahun 2019. Oke. Judulnya adalah Aib dan Nasib, karyanya Minanto. Ini novel bagus, jadi teman-teman referensi kalau mau membaca novel bagus, bingung mencari apa, cari saja langsung di Google novel Sayembara pemenang Dewan Kesenian Jakarta DKJ tahun 2023, 22 dan seterusnya ada sampai tahun 80-an. Betul. Tanpa berpanjang lebar, kita kenalan dengan narasumber kita Mbak Stevi. Silakan kenalin Mbak. Baik, Pak Gio, terima kasih. Pak Gio sehat? Alhamdulillah. Ini bolak-balik kedoya, ini kedoya narasumbernya bayangin Meruya, Pak. kedoya Pamulang. Meruya ya? Iya meruya, bayangkan tuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Stevi Syalawati, biasa dipanggil Stevi. Saya SD itu di SD Negeri 12 Pagi Meruya, Jakarta Barat. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 219 Jakarta Barat. SMK-nya di SMK Negeri 13 Jakarta Barat, jurusannya seni teater. Oh iya, ini orang seni nih. Orang Jakarta, orang seni. Kemudian Berapa bersaudara? Dua bersaudara. Nomor? Saya pertama, Oke. punya adik satu. Kemudian saya habis lulus SMK itu langsung kerja untuk mencari biaya buat kuliah sendiri. Kemudian habis itu ketemulah Universitas Pamulang yang bisa menampung mahasiswa atau mahasiswinya sambil bekerja gitu. Jadi bisa menyesuaikan waktunya. Jadi teman-teman, ini Mbak Stevi ini dari Meruya bekerja cari biaya sendiri. Itu luar biasa. Jadi teman-teman, ini perempuan loh dari Meruya ke sini itu berapa jam? 2 jam. 2 jam, bayangkan. Maka teman-teman cowok yang sudah bekerja apa di apapun, Alfa, Indomaret, bekerja kuliah. Betul. Supaya paling tidak itu yang menaikkan harga diri, martabat diri, terutama untuk anak kita, anaknya Mbak Stevi nanti sama calonnya kalau punya anak. Oh iya ya, paling tidak mamaku saja berjuang seperti itu. Iya, betul Pak. Oke, tanpa berpanjang lebar, Aib dan Nasib bersama Mbak Stevi. Iya, betul sekali. Jadi novel ini itu novel pemenang DKJ 2019, diterbitkannya pada tahun 2020. Nah, novel ini itu memiliki alur yang maju mundur, jadi nggak bisa ditebak. Sorot balik ya. Iya. Kemudian di dalam novel ini menceritakan berbagai konflik dan permasalahan hidup warga desa Tegalurung. Nah, desa Tegalurung ini desa aslinya Minanto, Pak. Desa asli Minanto. Kemudian dia Daerah mana itu? Daerah Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Kemudian Minanto ini mempunyai ide untuk menuliskan kejadian-kejadian konflik-konflik sosial yang ada di desanya ke dalam tulisan, dan jadilah novel Aib dan Nasib. Nah, permasalahan sosial di dalamnya itu seperti kemiskinan, digambarkan di situ ada namanya Mangsota yang mempunyai kelas sosial sama status sosial lebih rendah. Jadi dia bisa Mangsota itu bisa disuruh-suruh sama Kaji Basuki, karena Kaji Basuki tokoh di situ mempunyai kelas dan status sosial yang lebih tinggi. Kemudian ada kenakalan remaja, Gulabia dan Kicong. Mereka itu anak sekolah menengah kejuruan, anak SMA yang melanggar gitu Pak. Kan seharusnya anak sekolah belajar. Nah, mereka itu memikirkan percintaan dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian ada juga konflik antar keluarga, di mana restu orang tua juga di situ nggak diberikan kepada Susanto sama Noeni, nggak direstuin sebelum bekerja dulu ke luar negeri dan mengumpulkan uang. Seperti itu. Jadi banyak permasalahan sosial, konflik sosial, penyimpangan, kenakalan remaja ya. Iya, kenakalan remaja. Jadi novel ini memang bagus untuk dibaca, dan endingnya pun masih sama. Permasalahan-permasalahan itu tetap lanjut, tetap ada terus di situ. Pembunuhan pun ada.
Jadinya si Bolet-Boleng gitu kan mempunyai kebutuhan khusus juga orangnya, jadinya yaitu dicemooh, dicela karena mereka nggak punya pekerjaan yang tetap gitu, seperti itu. Jadi banyak konflik-konflik sosial yang ada di dalam novel tersebut. Oke. Terus sebenarnya ini keprihatinan Minanto itu masalahnya ujung-ujungnya sebenarnya kemiskinan ya? Kemiskinan, betul. Dan apa ya, tentang status sosial Pak lebih ya. Status sosial Mang Sota yang ya nggak dianggap gitu, cuman disuruh gitu. Kalau ada perlu dimanfaatin gitu Pak istilahnya si Mang Sota sama si Kaji Basuki. Kemudian juga banyak yang apa ya, ibaratnya konflik antar tetangga gitu, emosi yang gak stabil, terus juga apa ya, memberitahu kita kalau ternyata orang itu batas kesabaran juga ada gitu. Jangan semena-mena menghina orang, mencela orang gitu kan, juga orang tersebut ya manusia juga yang punya perasaan gitu Pak. Nah ini novel teman-teman, jadi novel pemenang DKJ itu Dewan Kesenian Jakarta itu yang mengkurasi sastrawan-sastrawan besar seperti Seno Gumbara Judarma, Ahmad Tohari, termasuk nanti Kak Kurniawan, penulis-penulis besar. Nah, menurut Mbak Stevi, novel ini hebatnya apa kok bisa juara? Menurut versi Mbak Andi ya, menurut Mbak Stevi, kok bisa juara 1? Menurut dari sisi apa? Menurut saya pribadi, novel ini tuh layak untuk juara karena apa ya, permasalahan yang diangkat bukan cuma satu, tapi banyak gitu, dan bikin para pembaca itu mengerti gitu Pak, kayak oh ternyata ada ya kejadian ini asli langsung di desa tersebut gitu. Terus juga kenakalan remaja ternyata separah itu dampaknya sampai dikeluarin dari sekolah gitu. Terus juga omongan orang tua kalau nggak didengerin itu pasti jelek ke depannya buat anak gitu. Betul. Terus juga banyak banget orang-orang yang gampang membunuh, terus juga menyakiti, terus hanya juga faktor sepele. Iya, hanya karena masalah sepele gitu. Jadinya kasus pembunuhan misalnya, kasusnya pembunuhan latar belakangnya apa biasanya? Latar belakangnya cuma karena tidak ingin rahasia yang terbongkar. Jadi anaknya Mang Sota ini yang Uripah yang berkebutuhan khusus itu tuh dilecehin sama Balot Bagong, di situ ada Bagong namanya. Nah itu dilecehin, nah si Uripah ini sadar mau ngadu ke Mang Sota karena dia dilecehin. Jadi si Uripah ini dilenyapin gitu Pak, kayak ditabrak. Jadinya ya itu kan hal yang nggak boleh gitu. Itu plot twist gitu, karena awalnya meninggalnya nggak ditunjukin, tapi pas ending akhir-akhirannya itu ternyata ditabrak. Iya, ditabrak. Sudah direncanakan tengah malam, betul. Nah, kalau kenakalan remaja yang muncul? Kenakalan remaja Gula Bias sama Kicong. Mereka itu masih SMA, tingkat SMA atau SMK gitu. Kemudian mereka itu melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, sampai videonya tersebar, kan merugikan si pihak perempuan maupun laki-laki. Iya, jadinya mereka berdua dikeluarin Pak dari sekolah. Itu kan bikin malu nama keluarga, diri sendiri pun rugi, akhirnya nggak bisa menggapai cita-cita karena terhalang ya sudah melakukan seperti itu. Berarti ini patologinya banyak sekali ya? Betul, patologi teman-teman, patologi itu penyakit sosial, patologi sosial. Kalau dalam kedokteran ada namanya patologi kan, penyakit, ilmu penyakit. Kalau di masyarakat itu juga ada patologi sosial, penyakit yang ada dalam masyarakat. Seperti persetubuhan yang masih di bawah umur dan belum menikah, anak-anak SMA yang melakukan persetubuhan, pembunuhan, kemudian korupsi dan seterusnya. Betul. Oke. Nah, setelah membaca novel ini, sebenarnya novel ini paling cocok dibaca untuk kalangan apa? Menurut saya itu untuk kalangan dewasa, 18 ke atas. Karena kalau di bawah 18 ke atas itu masih terlalu berat Pak, karena alurnya juga kan ngacak gitu, maju mundur. Jadi campuran. Paling tidak kalau mahasiswa sastra ya harus belajar baca dulu yang novel ringan-ringan, tapi pelan-pelan belajar membaca novel-novel dari pemenang sayembara DKJ. Oke. Apa sih pesannya sebenarnya? Minanto itu ingin menyampaikan apa? Pesan apa?
terhadap pemerintah, terhadap yang pasti kan pemerintah. Iya. Menurut saya setelah baca novel itu, Minanto agak menyinggung sedikit perihal kekuasaan. Jadi pemerintah kan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibanding masyarakat lainnya. Itu digambarkan oleh Kaji Basuki yang dia tuh semena-mena sama masyarakat situ. Ada uang, ya dia nyuruh gitu. Jadi dimanfaatin waktu itu dia ada pemilihan legislatif. Nah, Mang Sota itu bagi-bagi uang. Selayaknya pemerintah di sini ya, bagi-bagi uang, dipaksa harus memilih dia gitu. Jadi ya gitu Pak. Saya tuh kalau nyium bau buku ya, apalagi buku lama itu Suka Pak. kayaknya adem. Udah sampai gitu. Kuning bukunya. Iya, makanya kalau buku lama itu kan baunya tuh udah tahu khas loh. Oke, saya mintalah langsung quote-nya. Ada beberapa quote kan teman-teman pasti quote-quote yang bisa dipetik pelajaran dari kata-kata bijak seorang sastrawan itu bagus. Iya, menurut saya itu ada di halaman 67. Coba dibaca. Quotes-nya itu, tempat itu adalah sedekah kita untuk orang-orang, sebuah amalan tak putus pahala. Jadi di situ ada seorang yang tetangganya Mang Sota, dia itu mempunyai lahan kosong Pak. Jadi dia itu berniat untuk sedekah gitu, nggak apa-apa Mang Sota naruh barang-barang rongsoknya, hasil gunakan di situ. Jadi kita juga sebagai manusia saling berbagi gitu, jangan pelit. Kalau ya masih sempat berbagi ya berbagi gitu. Apalagi itu lahan yang tidak digunakan kan. Iya, kan sebelumnya juga ada negosiasi untuk kesepakatan bersamanya. Betul. Terus kemudian ada halaman 89. Itu ini halaman 89 ya. Iya, quotes-nya, lulus sekolah dulu, bekerja ke Singapura dulu, baru kamu boleh berpacaran. Ini pesan dari Ibu Gulabia sebelum mengetahui Gulabia dikeluarkan dari sekolah. Jadi harapan orang tuh pasti besar Pak ke anak kan, apalagi anak perempuan gitu, harus menjaga dirinya gitu. Jadi menurut saya itu quotes yang bagus. Sangat bagus. Oke teman-teman, jadi enggak laki-laki enggak ke perempuan, mau SMA, mau kuliah, lulus dulu sekolah, baru bekerja ke luar negeri atau kemana, baru kamu boleh pacaran. Betul. Oke, lanjut. Kemudian ada di halaman 122, quotes-nya itu, bisa saja aku tidak mengakuimu sebagai anak, bisa saja 122. Bisa saja aku mengusirmu ke jalanan, ujar Pak Sobirin menahan air mata. Maksudnya apa? Pak Sobirin itu orang tua dari Gulabia. Dia kaget, shock dengar berita Gulabia dikeluarkan dari sekolah. Oh, yang karena itu ya? Iya. Karena berhubungan badan tadi ya? Iya, berhubungan terlarang tadi. Iya, itu wajar tuh. Lanjut. Wajar. Kemudian quotes yang selanjutnya ada di halaman 209. Suatu hari sampean akan mendapatkan balasan karena tidak dapat berbuat apa-apa, biarpun sudah tahu anakmu telah menjadi seorang pembunuh. 209. Iya, jadi di kasusnya dia membunuh. Iya, anaknya tuh membunuh dan bapaknya tuh pura-pura nggak tahu, ya Pak. Pura-pura nggak tahu ke masyarakat lain, padahal dia tahu. Nah, satu orang itu yang negor, dia tahu karena anaknya memang bandel. Ya, kamu ingat kan kasus yang di Surabaya? Ingat. Yang tanur iya, itu yang hakimnya disogok itu kan? Jadi ya membunuh, aduh. Orang tuanya ngedukung. Orang tuanya mendukung malah nyogok hakim. Betul. Hakimnya juga aduh. Iya, itu sebenarnya nggak boleh, nanti bakal dapat balasan. Betul. Terus kemudian yang terakhir ada di halaman 262, paling akhir Pak. 260. Oke, terus ya, quotes-nya itu, jalan hidup seseorang memang sukar ditebak. Jadi nggak bisa ngebandingin hidup orang lain dengan diri sendiri karena pasti berbeda gitu jalannya. Oke, teman-teman, betul ini. Jalan hidup seseorang memang sukar ditebak, makanya jangan suka menyepelekan orang. Iya. Ya kan? Maka kita tuh harus mau bergaul dengan siapapun, jangan bergaul hanya orang-orang atas, jangan salah loh. Mungkin orang-orang OB di bawah kita tiba-tiba begitu kuliah nasibnya baik, iya, ya kan? Betul. Banyak sekali, nggak boleh ngeremehin orang. Thank you banget Mbak Steffi. Ya, sama-sama Pak. Terima hari ini juga. Akhirnya kelar kita berbagi meskipun banyak jauh-jauh kendalanya. Mudah-mudahan ini sukses. Berkah selalu. Ngomong-ngomong skripsi, judulnya apa? Skripsi saya ketimpangan sosial dalam novel Aib dan Nasib karya Minanto. Oh, kamu pakai ini ya? Iya, pakai itu. Oh, ini ketimpangan sosial. Iya betul. Sampai bab berapa sekarang? Alhamdulillah udah selesai. Udah di ACC? Sama pembimbing udah,
tinggal minta tanda tangan ke Kaprodi. Wih, mantap wih. Minta doanya Kak, minta doanya semoga Oke. dilancarkan selalu. Mudah-mudahan nanti sidangnya ketemu saya. Buku aja sampai kaget Pak dengarnya. Oke, sukses ya. Makasih banget. Salam buat keluarga, sukses. Amin. Salam buat cowokmu. Teman-teman, thank you. Hari ini akhirnya kelar. Nanti kita bedah lagi untuk novel-novel Selanjutnya. pemenang DKJ. Semoga nanti memberi inspirasi. Iya. Thank you. Salam literasi. God bless you. Statementnya Pak. Oh, closing statement. Saya minta pesen ini seniman loh ini ya. Seniman S1-nya SMA SMK-nya Peter. Iya. Ini mahasiswa kesayangan saya. Nih, makasih Dari Pak. semester Sebuah 1. kehormatan besar. Nilaimu A terus kan? Kayak nggak pernah kasih saya A loh ya kamu. Tolong pesen untuk teman-teman adik-adik yang semester awal. Buat semua teman-teman yang saya sayangi di luar sana, saya sarankan untuk mulai membaca, karena kalau misalnya membaca itu berguna banget untuk semester akhir. Jadi kalian nanti nggak bingung nentuin skripsinya apa, terus juga udah terbiasa membaca, udah tahu teori-teori. Terus paling penting kalau pagi nyuruh baca novel, baca. Soalnya itu kepake banget. Jadi saya juga nggak bingung mau skripsinya apa, karena pagi udah ngajarin banyak teori dan ada satu banget teori yang nangkep di otak saya, Max Weber. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Gio yang sudah mengenalkan banyak novel. Untuk adik-adik yang di luar sana juga jangan malas baca, jangan ngeluh kayak ih Pak Gio ngasih tugasnya banyak banget. Itu sangat berguna. Itu sangat berguna. Ini dulu kalau nggak salah teman-teman tak suruh beli itu ya. Iya, novel Dewan Kesenian Jakarta ya, juara 2, 3 terserah pokoknya beli. Betul. Wajib baca terus tes lisan satu-satu kalau nggak salah. Itu sangat berguna dan sangat membantu untuk orang-orang yang pertama kalinya mengenal karya sastra. Terima kasih Pak Gio. Oke, thank you. Beliau sangat berjasa. Saya juga pasti banyak salah, kadang-kadang suka maksa orang Itu banget Pak. Jadi terbangun gitu motivasinya. Oke, teman-teman sekali lagi motivasi yang sangat bagus. Tolong diingat satu hal. Jadi Mbak Stevi ini dari Meruya untuk sampai ke Pamulang itu 2 jam dan dia harus kuliah, biaya sendiri, pulang pergi total 2 jam. Bayangkan belum kalau hujan, panas malam hari. Maka saya juga ketemu orang-orang seperti ini menginspirasi saya. Dia datang kuliah tuh saya udah senangnya minta ampun. Dan itu suatu usaha yang luar biasa. Thank you sekali lagi. Sama-sama Pak, mohon doanya. Semangat. Semoga berkah selalu. Amin. Thank you. Peace. Salam literasi. Dah.